Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 1 yaitu AARNet, Australian Academic and Research Network, yang beranggotakan silakan memperkenalkan diri. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ahmad Ilham, NPM 191506159. Terima kasih. Izin memperkenalkan diri, nama saya Atika Hanifah Salihah, NPM 19150610013. Izin perkenalkan diri, nama saya Elangga Alif Bagasdo Jayaputra, NPM 19150610055. Izin memperkenalkan diri, nama Farhani Batullah, NPM 19150610014. Dan saya sendiri, nama M. Helmi Aljuliansyah, NPM 19150610003. Selanjutnya materinya akan dibacakan oleh teman saya. Dipersilakan. Jadi yang akan dibahas di AARNet ini ada about, network and service, case studies, news, dan communities. Yang pertama yang akan dibahas yaitu about atau tentang AARNet. Australia Academic and Research Network atau AARNet adalah jaringan riset dan pendidikan nasional atau ANRN nirlaba sumber daya yang dimiliki oleh Universitas Australia dan organisasi riset ilmiah dan industri persemakmuran CSIRO yang digunakan untuk kebaikan yang lebih besar. Layanan internet dan kolaborasi kecepatan tinggi ultra hanya digunakan untuk penelitian dan pendidikan saja. AARNet secara luas dianggap sebagai pendiri internet di Australia dan terkenal sebagai arsitek pembangunan dan operator infrastruktur jaringan latensi rendah berkecepatan tinggi, kelas dunia, dan layanan yang berkembang. Semuanya dirancang untuk memenuhi kebutuhan unik dari sektor penelitian dan pendidikan. AARNet lebih dari sekedar penyedia layanan internet. Jaringan AARNet menghubungkan lebih dari 2 juta pengguna, yaitu peneliti, fakultas, staf, dan mahasiswa. Hanya untuk universitas dan organisasi dengan misi penelitian dan pendidikan. AARNet menghubungkan Universitas Australia, CSIRO, dan organisasi lain dengan misi penelitian dan pendidikan atau dengan siapa sektor pendidikan dan penelitian berinteraksi. Ini termasuk lembaga penelitian, rumah sakit, penyedia pelayanan kejuruan, sekolah, galeri, perpustakaan, arsip, dan museum. Lalu AARNet juga memiliki akses ke jaringan serap optik di seluruh negeri dan melalui kota-kota metropolitan besar. Sebagai penyedia layanan retail nasional broadband network atau NBN, AARNet juga menggunakan layanan NBN untuk menghubungkan sekolah di lokasi terpencil. AARNet menghubungkan sektor penelitian dan pendidikan Australia dengan dunia. Beberapa universitas di Australia berkomunikasi langsung dengan universitas lain di dunia melalui jaringan global penelitian dan pendidikan nasional tanpa menyentuh internet komersial. AARNet hadir untuk memungkinkan kolaborasi, penemuan, dan inovasi. Layanan jaringan dan kolaborasi AARNet, yaitu seperti Holstar, Zoom, dan Panopto, memungkinkan inovasi dan penyampaian pendidikan serta akses dan pergerakan data yang mulus antara peneliti, instrumen, alat, dan sumber daya yang mengarah pada penemuan yang mengubah hidup. Kemudian berikut adalah gambar dari CEO AARNet, yaitu Chris Hancock AM. Ia mulai menjabat pada tahun 2004 dengan 25 tahun pengalaman kepemimpinan eksekutif, termasuk 15 tahun di sektor media dan telekomunikasi. Di bawah kepemimpinannya, AARNet telah memperluas infrastruktur jaringan negara yang canggih dan mengembangkan rangkaian teknologi dan solusi terdepan, memungkinkan partisipasi Australia di panggung dunia untuk penelitian, sains, pendidikan, dan inovasi. Saat ini, AARNet melayani Universitas Australia dan CSIRO, serta banyak organisasi kesehatan dan penelitian, sekolah, lembaga pelatihan kejuruan, organisasi budaya, dan penyedia konten spesialis. Sejarah dari AARNet yaitu Australia Academic and Research Network atau AARNet didirikan pada tahun 1989 oleh universitas dan lembaga penelitian. AARNet awalnya dibangun di antara Universitas Melbourne di Melbourne, di mana tempat internet internasional pertama kali berada, dan fasilitas universitas dan CSIRO di semua ibu kota negara bagian Australia
dan Universitas Nasional Australia di Canberra. Saat ini, AARNet melayani Universitas Australia dan Cheshire, serta banyak lembaga kesehatan dan penelitian lainnya, organisasi, budaya, sekolah, perguruan tinggi, pelatihan kejuruan, dan penyedia konten spesialis. Kemudian, AARNet juga telah aktif dalam memberikan representasi kepada pemerintah tentang kebijakan, peraturan perundang-undangan, dan strategi, serta program untuk meningkatkan fasilitas dan layanan telekomunikasi yang tersedia tidak hanya untuk sektor pendidikan dan penelitian, tapi juga kepada semua warga Australia. Pada tahun 2009, AARNet memproduksi sebuah buku untuk memperingati 20 tahun pertama AARNet. Berikut adalah generasi dari AARNet. AARNet yang pertama yaitu dari tahun 1989 sampai 1997, yaitu merupakan internet pertama di Australia. Kemudian AARNet yang kedua pada tahun 1997 sampai dengan 2006, yaitu membina pembangunan jaringan internet. Kemudian AARNet yang ketiga, yaitu pada tahun 2006 sampai dengan 2013, dengan jaringan optik AARNet. Kemudian AARNet yang terakhir, yaitu AARNet keempat dari 2013 hingga saat ini, yaitu AARNet mengoperasikan kapasitas 100 GB dan kapabilitas VPN. Kemudian AARNet Strategic Plan dari tahun 2018 sampai tahun 2022. Rencana strategis AARNet 2018 sampai 2022 menetapkan visi jangka panjang untuk ekosistem, berbagi data jaringan global yang mempercepat penciptaan dan inovasi pengetahuan, memperkuat ketahanan infrastruktur AARNet, dan membangun kemampuan baru untuk memenuhi kebutuhan digital pelanggan yang terus berkembang. AARNet akan terus mengembangkan produk dan layanan yang inovatif untuk mempercepat partisipasi Australia dalam pengajaran, pembelajaran, dan peneliti dalam skala global. Berikut adalah bagian dari strategic plan AARNet di tahun 2018 sampai dengan di tahun 2022. Kemudian selanjutnya, work with AARNet atau bekerja dengan AARNet. AARNet akan mengoperasikan jaringan terdepan di seluruh Australia dengan jangkauan global, dan AARNet mengembangkan kemampuan baru serta mengevaluasi teknologi yang muncul, bekerjasama dengan mitra dan industri untuk mendukung beberapa aplikasi berbasis jaringan. Lalu, mengapa harus bekerja dengan AARNet? Berkat jaringan AARNet berkinerja tinggi, lebih dari 1 juta peneliti, ilmuwan, akademisi, dan mahasiswa kini dapat mengakses berbagai alat dan sumber daya online yang terus berkembang, dan berbagai data yang tidak dibatasi oleh lokasi geografis. Kolaborasi yang melibatkan para peneliti Australia membantu memecahkan beberapa tantangan terbesar dunia. Bekerja dengan AARNet, maka Anda akan mendukung pendidikan global dan penelitian kritis dalam astronomi, fisika, energi tinggi, observasi bumi, bencana lingkungan, kesehatan, kedokteran, dan masih banyak lagi. Kemudian untuk mempublikasikan AARNet, yaitu AARNet memproduksi berbagai publikasi digital dan cetak, menampilkan berita dan informasi tentang jaringan, layanan dan acara, serta pencapaian dan aktivitas anggota komunitas Australia dan global. Publikasi AARNet dituangkan dalam sebuah buku, yaitu AARNet 20 Years of the Internet in Australia, yang ditulis pada tahun 2009. Kemudian 21st Century Trailblazer yang ditulis pada tahun 2016. Lalu berita mengenai AARNet dapat diakses melalui link berikut ini. Selanjutnya, kontak dan office yang tertera di sini dapat dihubungi untuk dapat terhubung ke AARNet. Ini merupakan office dari AARNet yang terdapat di Australia, di berbagai belahan daerah di Australia. Selanjutnya itu contact and office. Office-nya itu yang pertama ada head office di Sydney. Selanjutnya ada Adelaide Building Uniseh Mawson Lex SA 5095. Bisa dibaca di sini. Selanjutnya networking service.
Baiklah, Network and Service. Jaringan nasional ARNet menyediakan banyak tautan, yaitu 10, 40, dan 100 GB per second di seluruh Australia. Jaringan ARNet menjangkau seluruh benua dari Perth hingga Hobart, Cairns, and Darwin dengan lokasi Network Access Point atau NAP yang beragam secara geografis di semua ibu kota Australia. Jaringan ini juga memberikan kapasitas yang besar ke pedesaan, daerah, dan lokasi terpencil. Jaringan nasional didukung oleh sebuah optical backbone yang berkapasitas tinggi. Dikenal juga dengan jaringan transmisi WDM, yang dibangun menggunakan teknologi standar transmisi optik Dense Wavelength Diffusion Multiplexing atau DWDM, dan menghasilkan sebanyak hingga 80 dan 100 gigabit per detik panjang gelombang. Optical backbone terbentang lebih dari 20.000 km dari Brisbane hingga pedalaman Australia Barat, menjadikannya salah satu jaringan transmisi berkapasitas tinggi terbesar. Selanjutnya, operasi jaringan. Tim operasi jaringan memantau lalu lintas dalam sehari, 7 hari dalam seminggu, 365 hari dalam setahun, untuk memastikan bahwa kapabilitas jaringan berkinerja tinggi tersedia bagi pengguna saat mereka membutuhkannya. Bagaimana ARNet memantau dan merekam performa jaringan? Sebagai pengukur pasif, Simple Network Management Protocol atau SNMP, baik byte maupun paket-paket per detik dicatat dan dilihat oleh Multi-Router Traffic Grapher atau MRTG yang dimodifikasi. Statistik kesalahan dan buangan juga disimpan, karena NetFlow diterapkan di setiap point of presence. Lalu lintas diukur ke setiap aliran protokol internet. Hasilnya ditampilkan sebagai tabel atau grafik yang merekam byte, paket, dan aliran per detik. Dengan pengukuran aktif, paket Internet Control Message Protocol dikirim antara situs operator jaringan regional dan ke titik lain secara berkala untuk mengukur kinerja jaringan. Pengukuran lain menggunakan paket User Datagram Protocol. Juga digunakan untuk mengukur masalah Quality of Service. Tautan dan layanan jaringan juga diuji ketersediaannya secara berkala. IPv6. ARNet memiliki blok ruang alamat IPv6 untuk dialokasikan kepada pelanggan. ARNet menjalankan IPv6 sebagai protokol asli. Route transfer menggunakan family address IPv6 BGP. Jaringan ARNet mendukung lalu lintas IPv6 dengan kinerja yang sama, seperti lalu lintas IPv4. Siapa saja yang dapat terhubung dengan ARNet? Secara umum, semua institusi dan organisasi yang terlibat dalam penelitian, pendidikan, dan pelatihan memenuhi syarat untuk terhubung. Selanjutnya yaitu keuntungan terhubung dengan ARNet. Yang pertama, dengan terhubung ke ARNet, maka akan memperoleh akses dengan kapasitas tinggi dan kinerja tinggi yang disediakan oleh jaringan nasional dan internasional, khusus Australia untuk penelitian, pendidikan, dan pelatihan. Yang kedua, dapat memanfaatkan berbagai layanan keamanan cyber, data, dan kolaborasi ARNet. Juga berdasarkan biaya atau kinerja, ARNet adalah nilai terbaik untuk penelitian dan pendidikan. ARNet fokus untuk menciptakan infrastruktur jangka panjang, berkelanjutan, milik sektor, dan dapat menyediakan layanan bandwidth tinggi dan berkualitas kepada pelanggan dengan biaya rendah. Selanjutnya, Case studies membuat bersama sebuah jaringan untuk penelitian genomik. ARNet, UNSW, dan Institut Penelitian Medis Garvan membuat jaringan kinerja tinggi khusus untuk Pusat Genomik Klinis atau KCCG Kinghorn Garvan. Fasilitas tersebut merupakan fasilitas pengurutan genom terbesar sehingga memiliki banyak data mengenai pengurutan genom seluruh manusia, menghasilkan wawasan terbaru mengenai penyebab penyakit genetik seperti kanker, diabetes, penyakit jantung, dan kelainan bawaan. Ingin membuat suatu bentuk perubahan pada metode perawatan kesehatan. KCCG Garvan mampu mengurutkan 150 genom manusia utuh setiap 3 hari, serta dapat mengurutkan 18.000 genom manusia per tahun. Menurut Kepala Informatika Garvan, dalam kapasitas penuh,
KCCG akan memindahkan setidaknya 4 terabyte data per hari ke NCI di Canberra. Merancang jaringan khusus untuk era baru penelitian genomik. UNSW IT bermitra dengan ARNet untuk desain dan penyebaran infrastruktur jaringan yang diperlukan untuk pusat pengurutan. Jaringan menyediakan interkoneksi berkecepatan tinggi antara Garvan atau UNSW dan fasilitas superkomputer NCI. Menurut Dr. Kaplan, ada lebih dari 70 ahli bioinformatika Garvan yang bekerja dengan kolaborator lokal dan internasional pada data genom. Data tersebut akan dapat diakses menggunakan superkomputer NCI atau infrastruktur cloud computing berkinerja tinggi. Mengaktifkan akses ke koleksi referensi genom kelas dunia. Selain itu, Garvan membuat koleksi referensi genom manusia yang sehat dari peserta dalam kohort studi longitudinal yang ada. Proyek Medical Genome Reference Bank atau MGRB adalah bagian dari kolaborasi penelitian genomik senilai 24 juta US dollar yang didanai oleh pemerintah negara bagian NSW. Dengan beberapa fasilitas pengurutan genom yang paling hemat biaya di dunia dan koleksi genom yang paling penting secara internasional seperti MGRB, para peneliti Australia diposisikan untuk mengambil peran utama dalam penelitian genomik yang muncul. Selanjutnya adalah News of ARNet. News of ARNet. Di bagian news pada news.arnet.edu.au berisikan pada bagian paling atas terdapat kontak person dan aplikasi yang terkait dengan news.arnet.edu.au. Selanjutnya, sedikit ke bawah, bagian kiri terdapat header yang bertuliskan ARNet News. Di bawah header tersebut berisikan menu yang terdapat beberapa pilihan, yaitu All News, Media Resource, Newsletter, ARNet Home, dan Kategoris. Berita-berita yang dibahas dalam website ini meliputi conference and events, research, claims, K12 school, network, or people, security, service, STEAM, and videos. Pada bagian di bawah menu terdapat search untuk mencari berita yang diinginkan. Pada bagian bawah menu terdapat search untuk mencari berita yang diinginkan. Pada bagian di bawah search terdapat berita-berita yang sedang hangat dibicarakan. Pada bagian kontak us, pada http news.arnet.edu.eu berisikan pada bagian atas terdapat header untuk web ini sendiri. Selanjutnya, pada bagian kanan terdapat 3 strip yang digunakan untuk mengakses web ini lebih dalam. Di situ terdapat menu case study, news, dan lain-lain. Selanjutnya, sedikit ke bawah terdapat kontak person yang dapat ditelepon untuk komplain. Terdapat nomor untuk lokal dan internasional yang dapat dihubungi. Di bawahnya terdapat menu kontak us dan help and support. Selanjutnya terdapat menu mengisi informasi pengguna dan menu di mana ARNet dapat membantu masalah yang kita hadapi ketika mengakses situs tersebut. Dan pada bagian yang bawah terdapat menu yang membantu kita untuk connect ke situs tersebut. Di bawahnya terdapat informasi tentang sosial media dari ARNet, serta terdapat tanda panah ke atas untuk kembali ke bagian atas. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya adalah communities. Customer dari ARNet adalah dari kalangan universitas, institut, penelitian, pelatihan rumah sakit, provider pelatihan, vokasional, dan organisasi kultural. ARNet menghubungkan pikiran, menyediakan kreasi ilmu, dan membuat perbedaan. Dari siswa sekolah dasar hingga peneliti pemenang hadiah Nobel, ARNet membawa pengetahuan pikiran ke ujung penemuan.
Berikut adalah komunitas-komunitas yang dicakup oleh ARNet. Yang pertama adalah penelitian. Infrastruktur jaringan ARNet mendukung kolaborasi internasional yang sangat penting untuk memastikan daya saing global dan kualitas penelitian Australia. Next. Yang kedua adalah pendidikan. ARNet menghubungkan siswa dan pendidik di seluruh spektrum pembelajaran dengan banyak cara, memberikan banyak pilihan pengalaman belajar, dan mengajar berkualitas tinggi. Kemudian yang ketiga adalah K-12 School. K-12 School itu maksudnya sekolah dari sekolah dasar sampai sekolah menengah atas. ARNet memberikan seluruh sekolah K-12 di Australia jaringan broadband berkecepatan tinggi yang andal dan layanan kolaborasi yang mereka butuhkan untuk memberikan pendidikan berkualitas tinggi di abad ke-21. Kemudian yang keempat adalah kesehatan. Dengan menghubungkan penelitian kesehatan dan organisasi pendidikan di seluruh Australia, ARNet memungkinkan kolaborasi antara pendidikan tinggi dan sektor kesehatan. Kemudian yang kelima adalah internasional. ARNet adalah anggota aktif jaringan penelitian dan pendidikan global yang memberdayakan dan mendukung penelitian dan pendidikan intensif data, mutakhir, dan kolaboratif. Sekian, terima kasih. Sekian dari presentasi kelompok kami. Bila ada kurang kami mohon maaf. Dan kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.